Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua jam 1 siang ya, walaupun ya agak siang ini kelihatan mendung. Saya harap kawan-kawan tetap semangat ya. Ya, iya baik, kita akan mulai saja kawan-kawan ya, sembari nunggu kawan-kawan yang lain. Seperti biasa, saya sudah share screen kepada Anda untuk pelajaran manajemen pemasaran. Iya, saya share screen kepada Anda. Ya, kita akan berbicara tentang faktor penentu potensi pasar, ya. Dalam bentuk persaingan bisnis, kita akan lebih mendalam lagi, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa contoh tentang McDonald's, ya. Kita akan lebih banyak ini nih, lihat-lihat studi kasus, ya. Dalam faktor penentu potensi pasar dan bentuk persaingan bisnis ya dalam ilmu manajemen pemasaran pada pertemuan kelima ini kawan-kawan ya. Ya, jangan ini kawan-kawan ya, tetap semangat kita kuliah agar kita bisa sukses ya. Ya, kita mulai saja tentang faktor penentu potensi pasar. Nah, apa yang dikatakan faktor penentu potensi pasar? Ini berbicara tentang pandangan ilmu ekonomi. Pasar bisa digambarkan atau diidentifikasikan sebagai permintaan. Ingat loh, permintaan kawan-kawan ya, yaitu jumlah produk yang dapat diserap oleh konsumen. Ya, tentunya ada permintaan, kebutuhan, dan keinginan. Ingat ya, konsumen dari produk yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Ya. Nah, kita sudah tahu dalam sudut bisnis pemasaran adalah bagaimana pasar atau market tidak hanya bicara ya, hukum permintaan dan penawaran, supply and demand, tetapi juga kita bicara masalah konsumen kawan-kawan ya, dan juga berbicara tentang organisasi yang membutuhkan produk itu, serta bagaimana kita melihat karakter orang atau karakter konsumen ya. Nanti ada suatu pelajaran tentang consumer behavior ya, atau organisasi ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Iya. Dalam hal ini, potensi pasar akan ditentukan oleh struktur penduduk, ya, oke, artinya population pattern, artinya struktur penduduknya bagaimana, kawan-kawan ya. Di Indonesia, struktur penduduknya beragam, ya, ada dari suku Jawa, Sumatera, Ambon, ya, dan berbagai suku lainnya, ya. Makanya kemarin saya ceritakan bagaimana tentang McDonald dalam identifikasi pasar agar produk ini bisa kena ke pasar atau konsumen Indonesia. Mereka juga membuat produk yang cukup unik. Misalnya kemarin tentang nasi uduk atau tentang apa tuh fried McDonald dengan sambal matah ya, agar suasananya terasa kena dengan konsumen Indonesia ya. Lalu juga berbicara tentang kemampuan membeli atau purchasing power ya. Lalu ketiga tentang pola konsumsi atau consumption power ya. Contoh misalkan sebagian 50% penduduk negara Amerika Serikat mampu membeli mobil listrik merek Tesla ya. Ini contoh aja ya. Atau penduduk Malaysia mampu mencapai gelar pendidikan doktor ya. Ini karena kemampuan ekonomi, semangat belajar dan berbagai hal ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Iya. Oke. Bentar kawan-kawan ya, agak sedikit ya. Nah, kita lanjutkan lagi yang ketiga ya. Maka dapat kita ketahui kemampuan potensi pasar dengan rumus M sama dengan N kali U kali P ya. M-nya artinya potensi pasar atau bahasa Inggrisnya market potential ya. N-nya adalah jumlah penduduk yang memiliki kebutuhan akan produk tertentu ya. Lalu U-nya jumlah kebutuhan per orang atau bahasa Inggrisnya usage rate ya. P artinya harga rata-rata per unit atau price ya. Ini dalam penghitungan potensi pasar M sama dengan N kali U kali P. Nanti kita akan belajar lagi kalau Anda memilih skripsi marketing ya, skripsi dalam pemasaran. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Iya. Nah, tentunya dalam persaingan ini ada bentuk persaingan bisnis, ya pasti kawan-kawan ya. Dalam persaingan bisnis akan terjadi bagaimana perusahaan
atau organisasi bisnis akan berusaha sebagai the winner market leader, artinya memenangkan pasar ya. Kita lihat aja kawan-kawan, misalnya persaingan semen 3 roda ya, ada persaingan semen gresik ya, semen padang ya, dan lain-lain, berusaha bersaing dalam industri semen atau industri dalam bidang bahan bangunan ya. Dunia industri kendaraan ya, ada persaingan juga ya, yaitu produk Toyota, Daihatsu, Suzuki, lalu ada produk China, Wuling ya, ada produk dari luar negeri, Volvo atau Ford ya, melakukan persaingan sama dalam industri kendaraan bermotor ya. Atau televisi ya, televisi berita ya, ada persaingan misalnya Metro TV, Kompas TV, TV One ya, dan berbagai TV merek lainnya ya, bukan merek, maksudnya perusahaan lainnya ya. Nah, kita lihat, bisa kita gambarkan kawan-kawan untuk persaingan bisnis ya, yang terjadi ya, misalkan, oh ya, misalnya persaingan industri televisi, mungkin teman-teman tahu ya, misalnya dalam dunia berita terjadi persaingan saling merebut pangsa pasar ya, pangsa pasar dalam arti penonton ya, yang sangat membutuhkan informasi berbagai berita-berita lainnya yang sangat penting, baik berita ekonomi, politik, keuangan, dan berbagai hal. Kita lihat ada Metro TV ya, ada juga Kompas TV ya, lalu ada juga TV One ya, bersaing dalam dunia industri berita, baik berita ekonomi, politik, keuangan, olahraga ya, dan juga mungkin tayangan-tayangan entertainment dan berbagai hal ya. Nah, ini contoh persaingan industri televisi berita ya. Selanjutnya ya, kita lihat lagi kawan-kawan ya, persaingan apa lagi ya? Ya, ini persaingan sepeda motor skutik ya. Tentunya kalau kita lihat persaingan sepeda motor skutik atau sepeda apa ya? Sepeda motor seperti Honda Beat ya, ada Yamaha ya, Yamaha Mio, ada juga Suzuki Address ya. Mereka bersaing dalam persaingan sepeda motor skutik ya. Tentunya kalau kita lihat persaingan ini, segmennya kita lihat kemana nih? Ya, kita lihat gambar-gambarnya kelihatan kepada anak-anak muda, remaja ya, mahasiswa ya, untuk bersaing dalam persaingan pasar motor skutik ya. Bisa kita lihat ya, gambarnya sebagai berikut ya. Tentunya kalau dilihat mana yang lebih unggul ya? Wah, sangat sulit saya katakan mana yang lebih unggul. Mana yang lebih unggul ya? Semua sama-sama unggul ya. Nah, disinilah peranan persaingan sepeda motor skutik atau beberapa persaingan perusahaan-perusahaan sejenis yang tadi saya ceritakan seperti televisi ya. Bagaimana caranya untuk merebut pangsa pasar, konsumen, nasabah, atau merebut penonton, masyarakat, dan berbagai hal ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Iya. Nah, ternyata dalam persaingan ini ada persaingan bisnis dapat kita lihat sebagai berikut ya. Coba kawan-kawan perhatikan ya. Ada persaingan sempurna ya, perfect competition atau persaingan murni ya. Ada juga persaingan monopolistik atau monopolistic competition ya. Ada juga persaingan oligopoli, artinya oligopolistic competition, artinya banyak penjualnya. Lalu ada juga persaingan monopoli ya. Nah, untuk itu teman-teman tolong mungkin dilihat nanti di internet apa nih arti persaingan sempurna, persaingan monopolistik ya, persaingan oligopoli, persaingan monopoli ya. Selanjutnya mahasiswa silakan ya. Nanti kawan-kawan mencari penjelasan secara mandiri ya pada mata kuliah ekonomi bisnis yang sudah Anda pelajari ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi kawan-kawan. Ya, bisa kita gambarkan bentuk persaingan perusahaan bisnis ya. Artinya kalau persaingan sempurna ya, kita lihat ya, banyak perusahaan-perusahaan ya yang saling berada di pasar tersebut ya. Kalau saya lihat ya lebih dari 20 atau 30 perusahaan ya. Lalu ada juga persaingan monopolistik ya. Ya monopoli tapi seperti pada perusahaan-perusahaan tertentu ya, ada mungkin hanya 6 atau 5 perusahaan ya. Lalu ada juga persaingan oligopoli ya.
mungkin minimal hanya 3 atau 4 perusahaan ya. Lalu persaingan monopoli artinya sendiri ya. Nah, kita akan lihat kawan-kawan ya persaingan monopoli seperti apa ya. Nah, ini misalnya pasar monopoli ya. Pasar monopoli misalkan listrik, Telkom ya, kereta api ya, perusahaan air minum mineral ya. Ini memang harus dimonopoli ya, karena kenapa ya? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, termasuk Pertamina ya. Artinya ini kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat yang lebih besar. Artinya di sini pasar monopoli, pemerintah yang mengatur segala regulasi atau aturan ya, sehingga termanfaatkan ya hasil-hasil perusahaan monopoli ini untuk kesejahteraan masyarakat atau bangsa secara luas ya. Nanti bisa Anda lihat di Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa kekayaan bumi ya, baik di dalam atau di dasar laut atau yang di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia ya. Kurang lebih pernyataannya demikian ya. Mungkin nanti dilihat lagi di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini pasar monopolinya ya. Selanjutnya kawan-kawan kita lihat pasar oligopoli ya. Artinya pasar oligopoli banyak yang menjual ya. Misalkan kita lihat ada yang menjual kopi ya, kopi dengan berbagai rasa ya. Kopi robusta, kopi Larton ya, kopi apapun ya. Di mana di sini ada persaingan ya, penjualnya banyak ya, tapi barang yang dijual satu jenis kopi, tapi kopinya berbagai macam-macam ya. Nah, ini yang bisa kita lihat di gambar ini ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Iya. Nah, selanjutnya, mohon maaf kelewatan ya. Ada ciri-ciri persaingan bisnis ya. Bisa kita lihat ya, ciri-ciri persaingan bisnis. Pertama, persaingan sempurna. Lalu ada persaingan monopolistik ya. Lalu ada persaingan oligopoli, ada juga monopoli ya. Dilihat tadi ada gambarnya, jumlah pengusahanya sangat banyak kalau sempurna. Lalu jenisnya kecil ya, artinya ya perusahaan-perusahaan kecil lah, retail ya, yang outlet ya. Lalu persaingan harga ya tajam ya, tajam sekali ya. Kadang-kala hanya selisih 200 atau 300 rupiah ya. Lalu persaingan monopolistik, kita lihat banyak, lalu jenisnya agak besar, persaingan harganya bagaimana? Cukup ya. Lalu ada persaingan oligopoli, kawan-kawan perhatikan ya, sedikit ya. Lalu jenisnya besar, persaingan harganya bagaimana? Ringan ya. Lalu monopoli, monopoli artinya tunggal ya, satu ya. Seperti tadi saya ceritakan perusahaan listrik, PLN, perusahaan air mineral, PAM, ya, Telkom, ya, Pertamina, ya, perusahaan-perusahaan tersebut yang mengelola kebutuhan masyarakat atau hajat hidup orang banyak, ya. Jenisnya adalah raksasa, ya, persaingan harga tanpa maksudnya perusahaan atau BUMN itu yang menentukan, ya, menentukan harga tinggi rendahnya, ya. Tetapi diharapkan juga pemerintah mengusahakan ya agar harga-harga misalnya bensin, BBM, listrik, ya, lalu PAM, ya, pemerintah akan mengusahakan ya bagaimana strategi-strateginya agar konsumen atau masyarakat terjangkau untuk membeli produk-produk yang dihasilkan dari Pertamina, dari PLN, dari PAM dan perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara lainnya, ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya. Selanjutnya kita bicara dimensi segmentasi pasar, ya. Dimensi segmentasi pasar ini apa, kawan-kawan, ya? Nah, dimensi segmentasi pasar, mohon maaf ya, dibagi 3 bagian. Pertama, segmentasi satu dimensi dilakukan oleh pengusaha atau bisnismen dengan menggunakan satu faktor saja sebagai dasar segmentasi. Misalkan perusahaan merek Cargill, ya, Cargill
Carville perlengkapan kebutuhan perlengkapan pria ya. Mereka akan fokus dalam produk tersebut Carville ya untuk kebutuhan para pria ya. Atau produk Revlon ya lebih difokuskan untuk kebutuhan rias kecantikan wanita ya. Atau produk Gramedia Group ya lebih fokus pada produk-produk kebutuhan perlengkapan tulis menulis, kebutuhan sekolah, kebutuhan buku-buku dan berbagai hal ya, berbagai media cetak lainnya ya, kebutuhan-kebutuhan bagi pendidikan. Nah, ini artinya perusahaan-perusahaan tersebut fokus dalam satu bidang tersebut, kawan-kawan ya. Bisa kita lihat contohnya, kawan-kawan, perhatikan contohnya apa nih? Nah, ini ya, contoh. Misalkan, mohon maaf, kawan-kawan, kelewatan ya. Ya, contoh misalkan Carville ya. Artinya produk Carville akan fokus dalam produk Carville ya. Misalnya kita lihat produk sandal ya. Jadi ya walaupun ada sandal dan sepatu ya. Jadi produk ini fokus pada kebutuhan perlengkapan pria ya. Lalu Revlon ya, tentunya kecantikan ya. Misalnya lipstik, bedak dan berbagai hal ya. Mungkin teman-teman kita yang mahasiswi yang perempuan mungkin mengerti ya tentang kebutuhan wanita, teman-teman kita Sikra, Nostalgia atau Maria lebih mengerti ya. Saya kurang mengerti masalah itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Setelah fokus satu produk Carville dan Revlon, iya. Ada juga segmentasi dua dimensi kawan-kawan ya. Ini didasarkan pada dua faktor sekaligus contoh didasarkan gaya hidup dan penghasilan ya. Segmentasi dengan dimensi yang lebih banyak akan memperoleh gambaran tentang sifat-sifat pasar secara lebih terperinci dan lebih terarah ya. Kita lihat gambarnya kawan-kawan ya. Nah, ya misalkan satu income tinggi ya. Ada juga gaya hidupnya tradisional ya. Ada juga income tinggi, dua ya, tetapi gaya hidupnya modern ya. Oke, perhatikan kawan-kawan. Atau gaya hidupnya rendah. Nomor 3 kawan-kawan, perhatikan ya. Tapi gaya hidupnya tradisional ya. Tradisional maksudnya sederhana. Tetapi ada juga kawan-kawan ya, gaya hidup nomor 4 ya. Ya, rendah tapi modern ya. Jadi kita bisa melihat berbagai hal 1, 2, 3, 4 ya. Di mana income tinggi gaya hidupnya sederhana. Ada juga income tinggi gaya hidupnya juga masih tradisional. Ada juga income tinggi nomor 2 ya. Tetapi gaya hidupnya modern ya. Ada juga income rendah yang nomor 4 ya. Perhatikan nomor 4. Income-nya memaksa tinggi ya, tetapi ininya gaya hidupnya modern ya. Nah, Anda bisa memperkirakan ya. Inilah berbagai karakter atau behavior konsumen ya. Selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Segmentasi agak melek saya ini, mohon maaf. Segmentasi pasar 3 dimensi, perhatikan ya. Artinya dalam segmen ini dapat diperoleh 3 dimensi sekaligus, terperinci dan jelas ya. Kejelasan dari sifat-sifat ditemukan dalam segmentasi pasar akan menjamin ketajaman dalam upaya kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha atau bisnismen lewat bauran pemasaran. Ingat rumus marketing mix, kawan-kawan. Ya. Segmentasi menggunakan dasar status sosial atau penghasilan serta gaya hidup ya. Contohnya misalnya Mr. A memiliki mobil Mercedes-Benz terbaru ya, tetapi ada juga Mr. B memiliki Toyota Kijang Innova terbaru ya. Ada yang ingin mempunyai kemewahan yang berlebih ya. Ada juga perilaku orang yang tidak terlalu ingin menonjolkan kemewahan ya. Bisa kita lihat ini lebih jelas lagi ya. Ada status sosial ya. Status sosial kita lihat ya. Ada
tinggi rendah, ya, satu tinggi tetapi ininya income-nya ya satu sosialnya tinggi tetapi penghasilannya rendah, ya ini artinya memaksa diri ya. Ada juga status sosialnya nomor 2 tinggi tetapi income-nya tinggi, ya oke-oke saja ya. Nomor 3 ada status sosialnya rendah, ininya income-nya rendah ya. Ada terjadi ya behavior konsumen. Ada juga status sosialnya rendah tetapi income-nya tinggi, ya artinya nomor 4 tidak menonjol-nonjolkan diri atau tidak apa bahasa pergaulannya hedoisme ya. Ini ada juga ya. Ada juga nomor 5 ya, di mana status sosialnya tinggi, ininya modern ya. Ada nomor 6 ada juga status sosialnya rendah ya, status sosialnya rendah tetapi gaya hidupnya modern ya. Nah, inilah yang dinamakan perilaku konsumen atau consumer behavior ya. Ya. Jadi ada 3 hal tadi mau diperhatikan ya, ciri persaingan bisnis ya, tentang persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli dan monopoli ya, bisa kita baca. Lalu ada segmentasi satu dimensi ya, artinya fokus satu produk. Lalu produknya ini ya, bisa kita lihat kalau yang teman-teman yang pria perlengkapannya lebih fokus pada desain kebutuhan pria, yang wanita ya tentu lebih mengerti ya. Lalu berikutnya kita lihat kawan-kawan ya, segmentasi 2 dimensi ya. Ini contohnya. Lalu berikutnya ada segmentasi 3 dimensi ya. Artinya perilaku konsumen bermacam-macam ya. Bisa kita lihat ya. Nah, berikutnya pasar monopoli, artinya pasar ini dikuasai oleh negara. Tujuannya apa? Untuk agar kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat secara luas bisa dipenuhi dengan harga yang terjangkau yang telah ditentukan oleh bantuan-bantuan subsidi dari pemerintah ya. Lalu pasar oligopoli bisa kita lihat kawan-kawan ya. Ya, selanjutnya bentuk persaingan ya, ada sempurna perfect competition, persaingan murni ya. Ada persaingan monopolistik competition, persaingan oligopoli dan oligopoli competition, dan persaingan monopoli ya. Gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut ya. Oke. Lalu persaingan terjadi ya dalam berbagai hal ya. Misalnya Honda, Yamaha, Suzuki ya, untuk merebut pangsa pasar motor skutik bagaimana nih? Tentunya iklan-iklan yang ditampilkan tentu anak-anak muda, generasi muda ya, yang selalu ceria, yang selalu mobile, ya, selalu bergerak, ya, dengan berbagai kegiatan aktivitas, ya. Lalu persaingan berikutnya ada persaingan industri berita televisi, bisa kita lihat, ya. Artinya bagaimana merebut pemirsa, ya, untuk memenangkan tertariknya masyarakat untuk menonton TV tersebut, ya. Ada persaingan dalam berita di Metro TV, Kompas TV, dan TV One ya. Jadi kita udah lihat bagaimana persaingan-persaingan dalam dunia industri, baik industri semen, persaingan kendaraan dan berbagai hal ya. Oke, demikian kawan-kawan pertemuan kita hari ini, pertemuan kelima, semoga bermanfaat ya. Kita sudah masuk 30 menit. Ya, mohon on kamera kawan-kawan ya. Nggak ada tugas ini Pak ya? Ya, nggak ada tugas. Saya nggak mau taruh, bukan nggak mau kasih tugas ya. Saya kasih tugasnya jangan terlalu seabrek-abrek, nanti kalian pusing sendiri ya. Makanya ini baru tugas kedua, mungkin minggu depan ya. Jadi ingat kawan-kawan, tugas manajemen operasional hanya 4, tugas 1, 2, 3, 4 ya. Ada yang 2 ditulis tangan ya, hitung-hitungan. Lalu nanti dikirim lewat email ya. Jadi kalian nggak terlalu susah ya, bikin yang bagus ya, usahakan dapat A ya. Manajemen pemasaran tugasnya baru 2 ya, mungkin mudah-mudahan minggu depan ada ya, hanya 4 tugas saja ya. Jadi
saya tidak memberatkan kepada teman-teman mahasiswa ya, agar kalian lebih enjoy, lebih enak dalam pembelajaran hari Selasa, khususnya manajemen operasional dan manajemen pemasaran ya. Oke, hari ini ada teman kita Yohanes Baptista ya, Yohanes Baptista, terima kasih. Valentinus, terima kasih, tetap semangat. Terus teman kita Maria tetap semangat. Lalu abang kita Christopher Orlando semangat terus. Nostalgia Simarmata juga tetap semangat. Dan Sikra Anissa dari Banda Aceh semangat terus ya. Dan teman kita Giovanni Albi tetap semangat ya. Demikian teman-teman, kita sudah melewati 32 menit. Semoga pembelajaran ini berharga ya. Tetap dipelajari kawan-kawan ya. Dibuat yang bagus, tugas-tugas ya. Kirim by email yang sudah kita tentukan. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas pertemuan kita hari ini ya, baik pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman dan salam sehat selalu dan salam sehat untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Selamat siang. semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Oke, terima kasih. Sukses.